Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DKV, ketemu lagi dengan episode kita kali ini masih mengupas tentang Jawa atau leluhur Jawa dulu. Pada episode sebelumnya kita sempat membahas tentang Sunan Kalijaga. Untuk kali ini kita akan membahas tentang Jayabaya. Banyak orang yang memprediksikan bahwasanya ramalan Jayabaya ini menuju tentang akhir zaman atau kiamat. Padahal Sobat DKV, kita semua tahu bahwa kiamat itu yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada siapapun makhluk ciptaannya yang bisa mengerti, memprediksikan, apalagi meramalkan tentang adanya kiamat atau kapan terjadinya kiamat. Seperti tulisan yang pernah disampaikan oleh Jayabaya dalam kitabnya, yaitu Jangka Jayabaya. Salah satunya adalah Umah Allah Soe Dipujo, wong wadon lacur ning endi-endi, akeh lanat, akeh pengkhianat, anak mangan bapak, sedulur podo mangan sedulur, dan lain-lainnya. Hal itu semua dikaitkan dengan terjadinya kiamat atau kiamat sudah dekat. Tetapi untuk versi saya pribadi atau versi DKV ini mempelajari, memahami apa sebuah arti tulisan dari nomor 1 hingga nomor 20 ini. Ternyata itu adalah sebuah wawasan atau sebuah ajaran untuk kita generasi-generasi penerusnya. Seperti misalnya Omah Allah Soe Dipujo. Artinya rumah maksiat semakin dipuji, semakin berada di mana-mana. Ya, memang itu faktanya. Tempat ibadah jarang kita kunjungi, tetapi pada saat malam hari, malam mulai tiba, kita sudah pasti banyak melihat orang berkunjung atau berdatangan di tempat-tempat seperti klub malam, tempat-tempat yang memungkinkan kita untuk berbuat hal-hal yang negatif. Padahal dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, Allah telah melaknat kamar, peminumnya, yang menuangkannya, pemerasnya, yang diperas atau bahan pembuat kamar, orang yang membawanya dan orang yang dibawakan kepadanya, penjualnya, pembelinya yang memakan harga atau uangnya, dan orang yang dibelikannya. Hadis riwayat Abu Daud. Dan Allah pun telah berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Quran Al-Maidah ayat 2. Di samping itu, keseringan kita untuk mendatangi tempat-tempat tersebut dapat mengikis keimanan dan menimbulkan kecintaan terhadap perbuatan maksiat. Bila kita selalu mendatangi tempat-tempat maksiat dan sering memandang perbuatan-perbuatan maksiat di tempat tersebut, maka akan ada kemungkinan keimanan kita dapat terkikis secara langsung. Dan kita akan terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan bahkan sampai mencintai hal tersebut. Agar iman seseorang muslim tidak terkikis, Islam mewajibkan pada muslim yang melihat kemungkaran tersebut untuk mencegahnya, bukan merusaknya, sesuai dengan kesanggupannya agar kebencian terhadap perbuatan maksiat tetap ada. Rasulullah SAW bersabda, siapa di antaramu melihat kemungkaran, maka ubahlah atau cegahlah ia dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya, dan jika tidak sanggup, maka dengan hatinya tetap membencinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Allah akan memberikan azab kepada mereka yang menjadi anggotanya, konsumen atau pelanggan dari tempat-tempat maksiat. Dari Huzairah bin Zaman radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian harus melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, atau Allah akan menurunkan hukuman darinya, kemudian kalian berdoa kepadanya dan dia tidak akan mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Apa itu amar ma'ruf dan nahi munkar? Artinya adalah, hendaklah kamu beramar ma'ruf atau menyuruh berbuat baik, dan benahi munkar, melarang berbuat jahat. Kalau tidak, maka Allah akan menguasakan atasmu
orang-orang yang paling jahat di antara kamu, kemudian orang-orang yang baik di antara kamu berdoa dan tidak dikabulkan doa mereka. Hadis riwayat Abu Dzar. Bukan mengajak orang ke tempat-tempat maksiat dengan dalih untuk menghilangkan penat, dengan dalih pekerjaan. Masya Allah, ingatlah orang tuamu, ingatlah keluargamu, ingatlah anak-anakmu, karena kelak kemudian hari engkau akan menjadi tua dan engkau akan merasakan menjadi orang tua. Ya, saya rasa sih sobat di kafe tidak ada yang seperti itu ya. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Kemudian wong wadon lacur ning endi-endi, artinya banyak perempuan lacur di mana-mana. Masya Allah. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Az-Zariyat 22. Jika memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia masih saja mau menjilat dan mengapa harus merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Padahal sudah sangat jelas Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata di muka bumi melainkan Allah lah yang memberikannya rezeki. Quran Hud ayat 6. Kemudian yang ketiga, akeh laknat, yang artinya adalah banyak kutukan. Salah satu perilaku buruk yang paling berbahaya adalah terburu-buru menilai orang lain, menempatkan posisi seolah menjadi hakim untuk menilai apakah seorang pantas mendapatkan kasih sayang atau kutukan. Mengucapkan kata-kata laknat atau terkutuk merupakan salah satu perbuatan tercela dan dilarang Nabi Muhammad SAW. Banyak hadis yang menyebutkan itu. Di antaranya hadis Muslim yang di dalamnya Rasulullah SAW bersabda, orang yang beriman tentu bukan orang yang mencela, mengutuk, cabul, atau tidak senonoh. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW memperingatkan, jangan mengutuk dengan kutukan Allah murkanya atau neraka. Maka jika kamu tersakiti, serahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa orang tersakiti itu lebih makbul. Rasulullah pernah bersabda, berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi. Karena tidak ada suatu penghalang pun antara doa tersebut dan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ada 3 doa mustajab atau yang dikabulkan yang tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu doa orang yang teraniaya, doa musafir, dan doa buruk orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Hendaklah kamu waspada terhadap doa orang yang dizalimi sekalipun dia adalah orang kafir. Maka sesungguhnya tidak ada penghalang di antaranya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Dan doa orang yang terzalimi adalah diterima sekalipun doa dari orang yang jahat. Kejahatannya itu memudaratkan dirinya dan tidak memberi kesan pada doa tadi. Hadis Hasan riwayat At-Tayalasi. Berikutnya adalah akeh pengkhianat. Artinya banyak pengkhianat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Quran Al-Anfal 58. Dalam surat tersebut Allah menyebutkan bahwa Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Hal ini karena pengkhianatan bukanlah sifat yang dimiliki oleh seorang mukmin. Di samping itu, pengkhianatan juga akan menimbulkan kerusakan, kerugian, serta permusuhan. Sementara, Islam sendiri merupakan agama yang dikehendaki perdamaian dan keselamatan. Khianat adalah salah satu jalan menuju neraka. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang yang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Quran At-Tahrim 10.
Pengkhianatan yang dilakukan oleh para istri Nabi tersebut merupakan pengkhianatan yang buruk. Karena itu Allah menghukum mereka dengan memasukkannya ke dalam neraka. Begitu pula dengan siapa saja yang melakukan khianat di masa-masa selanjutnya. Sampai dengan era sekarang ini. Dan saya pun tetap yakin, Sobat DKV dimanapun kalian berada, kalian adalah orang yang beriman. Kalian adalah orang-orang yang beriman dan kalian tidak mungkin melakukan sebuah pengkhianatan. Yang kelima, anak mangan bapak. Artinya anak berani kepada bapaknya atau berani kepada orang tua. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Ta'ala berfirman. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku, kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Al-Ahqaf ayat 15. Maka sia-sialah amal selama hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, 3 macam dosa yang akan menyia-nyiakan segala amal-amal lainnya, yaitu syirik atau mempersekutukan Allah, durhaka kepada ayah ibu, dan lari dari medan perang. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan balasannya pun langsung disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 pintu petaka yang disegerakan akibatnya di dunia, yaitu orang yang zalim dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan yang lebih menakutkan lagi adalah terhalang masuk surga. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 macam dosa yang diharamkan Allah bagi yang melakukannya untuk masuk surga, yaitu 1. Orang yang selalu mabuk-mabukan atau minum khamar. 2. Orang yang mendurhakai ibu dan ayahnya. Dan 3. Germo. Orang yang membiarkan istrinya melacur atau orang yang sengaja memelihara pelacur. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Al-Hakim. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, 4 macam orang yang selayaknya Allah tidak masukkan mereka ke surga dan tidak akan memberi mereka nikmat surga, yaitu orang yang selalu minum khamar, pemakan harta riba, pemakan harta anak yatim tanpa hak, dan orang yang durhaka kepada ayah atau ibunya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Jadi jika seseorang itu taat beragama apabila durhaka kepada orang tua sekecil apapun kesalahannya, maka dipastikan ia akan terhalang masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya nomor 6. Sedulur podo mangan sedulur. Artinya saudara makan saudara, tidak rukun. Banyaknya orang yang melawan saudara sendiri. Hanya apa? Hanya untuk membenarkan dirinya sendiri, hanya untuk kepentingan pribadinya. Karena manusia hanya berpikir dengan pemikirannya dan menentang keras apa yang dikatakan oleh hati nuraninya. Kita menyadari bahwa hati nurani kita pasti akan memberikan iba, pasti akan memberikan rasa belas kasih kepada saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, dan orang lain. Tetapi karena otak kita berpikir beda, itulah yang akan kita kerjakan. Na'udzubillah. Dan jarang sekali kita menjumpai di era sekarang ini keluarga yang rukun, saling tolong-menolong, dan saling menutupi aib antara keluarga itu. Untuk itu Sobat DKV tercinta, marilah kita rubah cara pikir kita melalui hati nurani kita dulu, agar kita tidak salah berperilaku, agar kita tidak salah menilai sesuatu, apalagi kepada saudara kita sendiri, kerabat kita sendiri. Yang ketujuh, konco dadi musuh, artinya kawan menjadi lawan.
Banyak sekali terjadi di era-era ini. Banyak kawan yang menjadi lawan, kawan yang berpura-pura baik tetapi justru menjerumuskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kamu sekali-sekali meremehkan dari kebaikan sedikit pun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Jadi memang terkadang kita bisa melupakan semua kebaikan seseorang hanya dengan menilai satu kesalahan. Kemudian kita akan lari kepada orang yang pura-pura berbuat baik, seolah-olah dialah penolong, dialah dewa kita. Masya Allah. Janganlah kamu berpura-pura baik padahal kamu tahu mana tempat baik dan mana tempat yang buruk. Dan dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Allah akan memberikan azab kepada mereka yang menjadi anggota konsumen atau pelanggan dari tempat-tempat maksiat. Dari Huzairah bin Yaman ridhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian harus melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar atau Allah akan menurunkan hukumannya darinya. Kemudian kalian berdoa kepadanya dan dia, Allah, tidak akan mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedelapan, guru disatru, artinya banyak guru dimusuhi. Guru bukan hanya orang yang mengajar kita di waktu kita sekolah, tetapi orang yang mengajarkan kita tentang kebaikan adalah guru yang sebenar-benarnya. Orang yang mengajarkan kita kebajikan, orang yang mengarahkan kita kepada kehidupan yang lebih baik, orang yang menyuruh kita untuk berhenti dari tempat-tempat maksiat, orang yang senantiasa mengingatkan kita untuk menuju jalan yang benar. Tetapi justru orang-orang seperti itulah yang sering dimusuhi. Justru orang-orang baiklah yang selalu tidak dipercayai. Tetapi jika kita sadar, tetaplah seperti itu dan janganlah berkecil hati. Karena Allah melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang baik. Dan apabila Anda sudah berupaya berbuat baik tetapi hanya terzolimi, percayalah, tidak usah Anda mengutuknya, tidak usah Anda mendoakannya yang jelek-jelek, tidak usah. Karena apa? Allah akan langsung memberikan azabnya kepada orang yang menzalimi orang yang baik. Subhanallah. Tetapi sebaliknya, di era sekarang ini justru orang yang nampak seperti kawan, justru orang yang terlihat baik, tega menjerumuskan sahabatnya sendiri ke tempat-tempat yang tidak layak, ke tempat-tempat yang tidak sepantasnya untuk mencari nafkah. Akan tetapi Allah membutakan orang tersebut dan lebih mempercayainya, karena baginya di saat dia terpuruk, dialah yang menolongnya. Astagfirullahaladzim. Al-Iman As-Safi rahimahullah mengatakan, bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya. Dan dalam Quran Al-Ankabut 38, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghindarkan mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antaramu melihat kemungkaran, maka ubahlah, cegahlah ia dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika tidak sanggup, maka dengan hatinya. Atau tetap membencinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri ridhiyallahu anhu. Berikutnya, tonggolan curigo, artinya tetangga saling curiga. Suuzon. Naudzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat 12, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah orang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jika sudah suudzon pasti akan meningkat menjadi ghibah. Na'udzubillahi min dzalik. Membicarakan orang lain sesuka hatinya dan menurut pemikirannya tanpa dilandasi dengan fakta yang kuat. Sedangkan larangan tentang ghibah itu juga tertuang jelas dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi,
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Sebagaimana yang tertulis pada ayat tersebut, larangan gibah terlihat jelas pada kalimat janganlah sebagian kamu menggunjingkan sebagian yang lain. Lebih lanjut dijelaskan, gibah ibarat memakan daging saudara sendiri yang telah mati. Masya Allah. Orang Jawa dulu, pendahulu kita, para wali, para nabi, ternyata mengajarkan kita tentang Islam dengan cara dan bahasa yang sangat sederhana, tetapi mempunyai makna yang luas. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhlah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Al-Hujarat 49 ayat 12. Dalam ayat ini terkandung perintah untuk menjauhi kebanyakan berprasangka, karena sebagian tindakan berprasangka ada yang merupakan perbuatan dosa. Dalam ayat ini juga terdapat larangan berbuat tajasus. Tajasus adalah mencari-cari kesalahan-kesalahan atau kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan orang lain yang biasanya merupakan efek dari prasangka yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah kalian dari tindakan prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Masya Allah, Sobat DKV yang tercinta. Itulah yang kami pelajari. Itu hanya sebagian dari kitab Jangka Jayabaya. Hanya 9 mempunyai makna yang sebegini luasnya. Subhanallah. Para pendahulu kita hanya dengan sedikit kata, sedikit kalimat, tetapi mempunyai makna filosofi yang sangat dalam. Untuk itu Sobat DKV, janganlah kita berprasangka buruk, janganlah kita berpikiran yang negatif. Karena apa? Itu akan menjerumuskan diri kita sendiri, itu akan merugikan diri kita sendiri. Karena setelah hal itu terjadi, yang terjadi ke depannya adalah sebuah kekecewaan. Setelah kecewa, kita akan merasa menyesal. Setelah menyesal, apa yang akan kita lakukan? Oke, Sobat DKV, untuk episode kali ini baru saya bahas sampai dengan 9 ya. Nomor 9 dari Jangka Jayabaya, kitab Jayabaya baru 9. Masya Allah. Dan itu sudah mempunyai makna yang sebegini panjangnya. Subhanallah. Untuk episode berikutnya, saya pasti akan mengupas yang lebih dalam lagi. Semoga dari kalimat-kalimat yang saya tuangkan, dari kalimat-kalimat yang saya sampaikan melalui kitab Jangka Jayabaya ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke Sobat DKV, sampai ketemu esok hari, sampai ketemu di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.